11.006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum patologi klinik yang dari mana di hari pertama sampai hari ketiga. Nah, di hari pertama itu kita membahas tentang fungsi vena, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahannya. Itu biasanya kita gunakan ada handscone, squid 3 cc, tourniquet, kapas kering, kapas alkohol 70%, serta botol penampung darah yang biasanya telah dicampur dengan EDTA. Nanti gambarnya ada di sebelah sini ya. Oke, selanjutnya untuk cara kerjanya itu kita pertama-tama kali itu adalah menyiapkan alat dan bahannya, lalu kita lakukan informed consent. Setelah itu kita bisa memilih daerah tangan yang mana yang kita tusuk, sebelah kanan atau kiri. Selanjutnya setelah kita mendapatkan tempat yang kita ingin tusuk itu, selanjutnya kita pasang tourniquet dan meminta pasien untuk mengepal-ngepalkan tangannya. Selanjutnya kita raba daerah yang kita memastikan vena yang akan kita suntik di sini. Selanjutnya kita siapkan asepsis dengan cara dari dalam ke luar, sirkular ya. Selanjutnya setelah itu kita lanjut dengan pengambilan squid 3 cc, dimana squidnya itu kita pegang seperti memegang pensil seperti ini. Oke, selanjutnya kita tusuk dengan jarak itu 45 derajat. Dan ketika untuk memastikan darahnya sudah tempat yang kita tusuk itu udah benar atau tidak, biasanya ada di darah di bagian ujung squidnya. Nah, ketika udah memastikan udah masuk, kita pasang kuda-kuda untuk agar jarumnya itu tidak bergerak. Lalu kita tarik perlahan darahnya yang kita ambil sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya itu kita pindahkan darah dari selanjutnya kita ambil kapas kering, kita tutup daerah yang telah kita suntik. Selanjutnya kita pindahkan darah dari squid ini ke tabung yang telah tercampur EDTA. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan HB Sahli, di mana HB Sahli ini kita menyediakan alatnya dulu, yaitu ada hematometer Sahli, serta ada larutan HCl 0,1 N, serta ada pipet tetes dan aquades. Cara kerjanya itu pertama-tama itu kita menyiapkan alatnya terlebih dahulu dan reagen yang diperlukan. Selanjutnya, mana cara kerjanya di sini? Kita pertama-tama yaitu siapkan semua alat dan reagen yang diperlukan. Selanjutnya kita isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 N dengan sampai garis 2 atau garis terbawah. Selanjutnya kita isi pipet Sahli dengan darah sampai 20 UL dan bersihkan pipet dari darah bagian luar. Selanjutnya masukkan pipet Sahli ke dalam pengencer hingga darah dan larutan HCl 0,1 N ini tercampur. Jangan sampai ada gelembung udara di dalam pipetnya tersebut. Terus bilas pipet Sahli dengan HCl 0,1 N, lalu campur darah dengan larutan HCl 0,1 sampai berwarna coklat. Nah, tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai terbentuk warna yang sama dengan warna standar. Nah, pewarnaan warna harus tercapai dalam waktu 3 sampai 5 menit setelah dicampurkan HCl 0,1 N. Selanjutnya kita masuk ke praktikum hari kedua, di mana praktikum hari kedua ini kita masuk ke sediaan hitung darah terpi. Nah, di mana di sini kita siapkan itu adalah alat dan reagennya. Di mana di sini terdapat ada kaca objek, kaca penggeser, pipet tetes, rak untuk mewarnai sediaan, metanol absolut, dan reagen, yaitu reagennya biasanya kita gunakan word and atau gemsa. Dan selanjutnya ada darah kapilar. Nanti gambarnya ada di sini ya. Selanjutnya untuk cara kerjanya itu pertama-tama yang kita lakukan itu letakkan 1 tetes darah 2-3 mm pada ujung kaca objek. Selanjutnya kita geser kaca penggeser dengan sudut 30-40 derajat yang harus selalu tetap di sudutnya, jadi nggak boleh bergeser-geser. Jadi kalau sekali geser harus sekali geser, nggak boleh sampai 2 kali geser. Selanjutnya kita biarkan sediaan ini mengering di udara. Terus selanjutnya itu letakkan kaca sediaan pada rak, di mana kita lakukan fiksasi dengan pemberian metanol absolut. Kita diamkan selama 10 menit, terus teteskan larutan wort, tunggu sampai 7 menit. Selanjutnya kita teteskan larutan penyangga, di mana kita di sini diamkan 5 sampai 10 menit juga. Terus setelah itu kita bisa bilas dengan air yang mengalir dan kita keringkan dengan posisi vertikal seperti ini, berdiri. Oke, selanjutnya
kita masuk ke investasinya, dimana di sini ketika kita telah melakukan pemeriksaan sediaan darah hapus, untuk membacanya kita membacanya itu di bawah mikroskop. Nah, dimana pembesaran 10x10 itu akan terlihat daerah keseluruhan yang akan dibaca. Biasanya leukositnya itu semuanya akan terlihat dan beberapa jenis. Untuk pembesaran 40x10 itu untuk mengetahui jenis-jenis leukosit, morfologi sel darah dan koreksi jumlah leukosit. Untuk pembesaran 10x100 biasanya kita di situ harus memperhatikan morfologi sel darah, terus memperhatikan juga apakah ada parasit malaria atau tidak, dan kita harus mengoreksi jumlah trombositnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hitung jenis. Nah, hitung jenis ini nanti saya akan tampilkan gambarnya juga di atas ini, dimana hitung jenis itu sel-sel yang ada itu ada basofil, limfosit, segmen, neutrofil, monosit, dan batam. Nah, biasanya itu ada 10 kolom, dimana 10 kolom dari kolom pertama 1 sampai kolom pertama 1 itu harus berisi 10 sel, dimana nanti dari ada 10 kolom itu jadi jumlahnya itu harus ada 100 sel. Nah, pas kita selanjutnya pas garis menyamping dari sel basofil itu harus ada jumlahnya sesuai yang didapatkan. Selanjutnya dari jumlah itu kita hitung dari atas ke bawah harus sampai 100 juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk praktikum hari ketiga, di mana praktikum hari ketiga ini kita memeriksa tentang tes bendungan, di mana tes bendungan ini cara kerjanya itu kita membendung lengan atas dengan sphygmomanometer sampai tekanannya itu 100 mm air raksa. Selanjutnya jika tekanan sistolik kurang dari 120 mm air raksa, bendung lengan atas pada pertengahan sistolik dan diastolik. Selanjutnya pertengahan tekanan itu sampai 10 menit. Nah, terus jika percobaan dilakukan setelah percobaan masa perdarahan cara IVG, lama bendungannya itu sekitar 5 menit. Nah, lepaskan ikatan bendungan di tangan, tunggu sampai tanda-tanda petekiae itu tidak ada lagi. Selanjutnya hitung banyaknya petekiae yang timbul dalam lingkaran bergaris tengah 5 cm, kira-kira 4 cm dari distal fossa cubiti. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan golongan darah, di mana di sini kita melakukan dengan cara forward grouping, dimana di sini pertama-tama yang kita lakukan itu kita mencantumkan identitas pasien di atas kartu pemeriksaan golongan darah. Selanjutnya kita letakkan di atas setiap kotak yang terdapat pada kartu golongan darah ini setetes darah yang akan diperiksa. Terus kita lalu tambahkan antiserum pada setiap kotak yang masing-masing diperiksa. Lalu kita campurkan darah dan antiserum ini setiap kotak dengan menggunakan pengaduk yang berbeda-beda. Selanjutnya kita memperhatikan antiagglutinasi setiap kotaknya. Nanti untuk gambar-gambar jenis golongan darahnya juga saya akan tampilkan di slide di atas ini. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Selamat